keputusannya akan disampaikan melalui court. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai undang-undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, masalah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi. Dan saya terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di videonya dia, Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang, karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini untuk perdamaian. Saat itu kita minta dari Pak Rik minta sepakatan 4M kan gitu, yang dari 34M mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, gitu, disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal pokoknya melapor sebagai ITE itu dan Tamara sendiri bentuknya foto atau apa gitu? Video apa? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang mana? Ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April, Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, udah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Itu laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Oh, bikin surat tadi. Ini. Itu laporannya. TLP-nya ya, Bu ya? Ya. Kirim ke sini. Benar. Ya tengah. Kelihatan? Tengah. Gantian.
Tengah aja bun. Tengah ya? Nah, mantepin bun. Nah ya. Kelihatan Oke, pelan-pelan. Oke, sip Sebelah udah. mana, Bu? Kanan. Ya, oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti gagal ya? Mediasi gagal. Terus Lalu? juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oh. Bang Hendri, coba aja Bang ditanya. Hendri. Masih berjalan berarti. Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf pada publik melalui media Ya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu saya iya, apalagi yang mau nggak dilakuin. pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Ya memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga ya dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok, teman-teman. Masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini bu? Ini yang apa tadi, video? Ya, yang bukan video, yang dia kata-kata yang tadi di upload di Instagram. Di upload itu. Nggak biar jelas maksudnya. Itu kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung ya? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Oh. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Iya. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya, Berharap. berharapnya kita lihat aja maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya. Berarti ingin tetap berlanjut ke Berlanjut. peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian nantinya. Tapi mungkin efek dari semua unggahan Kak Tamara itu Ke Pak Rid sendiri gimana, Bu? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Ada lagi? Bu, satu lagi Bu, alasannya ditunda putusan hari ini apa? Itu ada hakim. Itu kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Oke, makasih Bu.